Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya, Asrofi Al-Muhannam, dan juga tim pengajar simulasi dan komunikasi digital, kita akan belajar logika dan algoritma. Melanjutkan yang sebelumnya sudah kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda harus mampu menggunakan aplikasi Flodia Diagram Light berbasis Android untuk membuat flowchart menggunakan smartphone Anda. Kalau sebelumnya Anda sudah paham tentang apa itu logika, apa itu algoritma, untuk apa itu perlu kita pelajari, kita akan realisasikan semua yang ada dalam pikiran Anda, semua yang menjadi pemikiran Anda dalam bentuk flowchart yang menarik, sehingga akan bisa dipahami oleh orang lain, dengan mudah dipahami oleh orang lain. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa Anda harus melakukan presensi terlebih dahulu. Dengan aturan, jika Anda melakukan presensi pada 10 menit awal, Anda akan mendapatkan skor 3. Tetapi jika Anda izin, Anda harus melakukan pada interval waktu 10 menit awal, mendapatkan skor 2. Anda dianggap terlambat jika Anda melakukan presensi pada menit ke-11 sampai menit ke-25, sehingga hanya dapat skor 1 saja. Jika Anda tidak melakukan presensi, maka 0. Anda tidak mendapatkan skor sama sekali. Kita mulai sekarang dengan bagaimana cara instalasi aplikasi Flodia Diagram Light. Yang pertama, Anda harus masuk pada Play Store pada HP Anda. Kemudian ketikkan Flodia Diagram Light pada tempat yang sudah tersedia. Setelah itu, silakan klik tombol install. Maka akan berlangsung selama beberapa saat proses penginstalan. Jika proses install selesai, maka di bawah layar handphone Anda akan ada tombol open. Maka silakan diklik saja open. Ada pertanyaan, jawab dengan oke. Maka install selesai. Yang ditunjukkan dengan ada menu aplikasi di layar handphone Anda. Silakan diklik saja itu. Nanti akan membuka aplikasi yang sudah Anda install. Sehingga akan muncul lembar kerja seperti yang ada di layar. Ada menu utama bagian atas dan ada simbol-simbol di sebelah samping. Seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Menggunakan Flodia Diagram Light, nanti kita akan bisa membuat flowchart yang bagus, flowchart yang mudah dipahami, seperti yang ada di layar. Mulai dengan simbol seperti lingkaran, oval, dan ditutup dengan kode yang sama. Lebih jelasnya, bagaimana cara membuat seperti yang ada di layar? Yuk kita belajar dan simak pada penjelasan berikutnya tentang penggunaan aplikasi berbasis Android Diagram Light untuk membuat flowchart. Proses penginstalannya adalah tinggal pilih Play Store, kemudian ketik di sini Flodia. Nah, ini dia, Flodia Diagram Light. Pilih. Kemudian install. Kita tunggu sejenak, proses instalasi sedang berlangsung. Oke. Tinggal open kalau instalasi sudah selesai. Pilih saja OK.
pilih saja allow. Kemudian untuk file baru kita akan menamai apa? Misalnya saja latihan membuat flow. Kasih flowchart. Kemudian kita pilih OK saja. Setelah kita lakukan penginstalan, kemudian kita buka, maka aplikasi Flodia Diagram Lite akan tampak seperti di layar. Ada menu new. Ini ketika kita akan membuat file baru, maka misalnya akan kita isi dengan flowchart. Misalnya ini nama yang kita sematkan. Kalau Anda terserah nanti sesuai tugas apa yang akan Anda buat. Kemudian dan kita pilih OK. Maka kita sudah mempunyai satu file namanya flowchart. Itu kalau kita pilih new. Tetapi file yang sudah kita buka itu belum disetting. Selanjutnya kita harus masuk menu. Di situ ada orientasi. Orientasi ini apakah membujur atau melintang, apakah portrait atau landscape. Silahkan dipilih. Misalnya saya membuat untuk posisi portrait. Nah, nanti bisa dicoba-coba untuk mempelajarinya. Kemudian ukuran kertas. Kita menggunakan apa? Apakah A4, A5, letter, legal, tabloid dan lain-lain. Dalam hal ini kita akan pilih A4 standar untuk pembuatan dokumen. Ya, saya pilih ini. Oke. Kemudian juga ada menu share. Ketika nanti file kita sudah jadi, kita bisa share. Mau share kemana file kita. Kemudian ada save as. Save as ini ya, save as itu adalah untuk menyimpan file Anda tadi dengan nama lain. Itu namanya save as. Misalnya tadi judulnya flowchart, tapi saya ingin menyimpan dengan nama lain. Flowchart 1 itu gunakan save as. Tetapi kalau tidak, ya sudah, nggak usah diisi. Kemudian kalau Anda bingung, Anda bisa membuka tutorial misalnya. Nah, ini ada tutorial bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara membuat panah, merubah arah panah, dan lain. Ya. Oke. Kemudian ada export. Export ini jika kita pilih, maka kita bisa memilih dokumen yang akan kita simpan. Apakah kategori gambar PNG, apakah JPEG, SVG atau video. Kemudian open digunakan untuk membuka file yang sudah kita miliki. Tutup. Kemudian save untuk menyimpan file kita. Kemudian undo untuk kembali kepada langkah sebelumnya. Ketika kita menggambar, kemudian ada kesalahan, Anda ingin membatalkan, jadi undo aja. Kemudian view untuk melihat lembar kerja yang sudah kita buat. Di sini belum ada gambarnya, jadi masih kelihatan kosong. Kemudian draw digunakan untuk menggambar coret-coret. Ini Anda bisa mencoret tanda-tanda. Ya, ini juga bisa. Selanjutnya Anda bisa mulai menggambar dengan cara tinggal klik saja salah satu gambar yang ada di sini, dipilih ya. Kemudian kita seret ke lembar kerja, kita seret ke tengah. Misalnya saya memulai sebuah proses, akan saya cari yang sesuai ini, terminator. Terminator kita seret ke tengah. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mencari simbol proses untuk kita letakkan di bawahnya. Simbol proses kita cari. Proses itu kotak ini. Saya seret ke sini. Oke.
Selanjutnya saya butuh kotak lagi. Saya seret lagi di bawahnya. Seperti ini, kita geser ke atas. Kemudian saya pilih simbol keputusan. Kita cari simbol keputusan ada di mana ini? Decision, keputusan. Kemudian kita akan bikin lagi, ada proses lagi, misalnya kita cari logo atau simbol proses. Kemudian saya pilih lagi penutup atau finish. Saya cari logonya, simbolnya Terminator, kita tutup. Nah seperti ini. Ini juga bisa kita kecilkan sebagai tampilan. Nah seperti ini. Kita rapikan. Ini kurang ke kanan, tinggal diklik saja. Oke, seperti ini. Kemudian bagaimana kita mengisikan teks? Tinggal klik saja. Kemudian kita pilih ini gambar pensil. Nah, kita ketik mulai. Oke, sudah berisi mulai. Kemudian yang berikutnya kita isi dengan misalnya saja pilih merebus air. Oke. Kemudian berikutnya kita isi dengan misalnya kita tulisi siapkan gula kopi. Kita pilih. Kemudian siapkan gula kopi. Kasih spasi. Oke. Kemudian yang berikutnya taruh gula kopi dalam gelas. Kita lagi pilih ini. Kemudian taruh gula kopi dalam gelas. Oke lagi. Jika kurang besar kita bisa geserkan. Nah, kita perbesar seperti ini. Kita sesuaikan saja ukurannya. Nah, geser pada posisi yang pas. Oke. Kemudian yang berikutnya prosesnya adalah seduh. Tulis saja seduh. Oke. Kemudian yang terakhir tulis selesai. Nah, kemudian bagaimana cara membuat arah panah dari proses satu ke proses yang lain? Kita klik saja di sini. Kemudian kita pilih gambar rantai nih. Klik. Nah, 4 titik menunjukkan di titik mana panah itu mulai nanti. Misalnya saya pilih yang bagian bawah ini. Klik. Nah, oke. Maka akan tampil seperti di layar yang berikutnya. Kemudian saya akan pilih ke titik mana, kotak yang mana dan titik mana panah itu akan Anda buat. Tinggal diklik saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya klik lagi, saya pilih gambar rantai, kemudian dari mana tanda panah kita buat, kita pilih. Nah, kemudian kemana kita buat? Dari merebus air kita pilih titik arah panah tadi. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini coba kita geser. Gesernya ya diklik saja dan kita tinggal geser. Kemudian dari sini pilih rantai lagi, mau digeser kemana, mau diarahkan kemana itu. Kita klik dari sini dan kemana ke, begitu juga yang ini dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk membuat panah ke atas? Misalnya saya dari sini saya akan membuat panah balik ke atas.
tinggal dipilih yang ini, kita pilih kemudian yang dari mana arah panahnya. Nah, kemana arah panahnya? Langsung, nah akan seperti ini ya. Kemudian bagaimana ketika kita menginginkan, pengen nulis, pengen mengisi tulisan misalnya di sini. Nah, di sini akan saya beri tulisan. Maka diklik di panah, kemudian pilih gambar pensil. Misalnya ini kita tulis dengan ya. Oke. Nah, ada tulisan ya di situ. Jika kurang bagus ya kita geser aja ke bawah. Disesuaikan, dirapikan, tinggal geser-geser saja. Kemudian sini akan kita tulisi misalnya tidak. Jadi jika siap gula kopi dan ya maka tinggal seduh. Jika gula kopinya belum siap maka tentunya harus beli. Kita perlebar dulu. Kemudian akan saya kasih tulisan di sini. Tidak. Oke. Nah, ada di sini. Ini pun bisa kita geser-geser. Nah, jika tidak kurang. Nah. Kemudian kita tambahi proses beli. Misalnya saya tinggal geser aja ini. Nah, oke. Kemudian mau ditulisi beli. Oke. Nah, diagram sudah jadi. Cakep. Kemudian bagaimana menyimpannya? Ini akan kita simpan. Akan kita lihat dulu juga nggak apa-apa. Kita lihat view dulu. Nah, nanti akan seperti ini. Bagus kan? Cakep. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Kemudian akan kita simpan. Save. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan bagaimana mengimplementasikan diagram flow, bagaimana mengimplementasikan aplikasi Flodia diagram Light. Selanjutnya Anda bisa explore, dan jika kurang jelas nanti bisa tanya ke tim pengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Selamat mencoba dan semoga Anda bisa dan pasti bisa.